Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Abu Bakar Siddiq rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada ungkapan kata yang lebih indah kita sampaikan pada kesempatan siang yang baik ini kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, di antaranya yaitu nikmatul utma, nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada siang yang penuh barokah ini kita masih dapat bersimpuh di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan perintah yang telah diwajibkan, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pemimpin besar kita, uswah hasanah bagi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa insyaallah termasuk kita semua yang harapkan dan sangat mengharapkan syafaatnya pada yaumul fasli nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dilaksanakan, mohon izin kami mewakili jajaran pengurus DKM Masjid Abu Bakar Siddiq menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, sholat Jumat pada kesempatan Jumat kali ini 3 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2025, yaitu pada pukul 11.56 menit. Sekarang sudah pukul 11.50 menit. Untuk itu kepada jamaah yang telah hadir di masjid dimohon untuk dapat mengisi soft-soft yang ada di bagian depan, dan yang masih di rumah atau dalam perjalanan disegerakan langkah untuk menuju masjid yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, bertugas sebagai khatib pada kesempatan Jumat kali ini, yaitu beliau Ketua DKM Masjid Abu Bakar Siddiq, yang sekaligus membuka jadwal khutbah Jumat untuk periode tahun 2025. Kembali akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Tisna Sutisna, Ketua DKM Masjid Abu Bakar Siddiq. Kemudian imam oleh Ustadz Muhammad Nazar Adila, dan muazin oleh Ustadz Didin Sudirman. Demikian tugas Jumat pada kesempatan Jumat kali ini. Kemudian selanjutnya yaitu laporan keuangan dari Bendahara DKM Masjid Abu Bakar Siddiq periode 3 Rajab 1446 Hijriah 3 Januari 2025. Penerimaan untuk pekan lalu, saldo kas Jumat yang lalu sebesar Rp15.932.249. Terima kotak amal Jumat 27 Desember 2024 sebesar Rp3.355.000. Terima infak dari warung Abbas sebesar Rp300.000. Terima infak kalender dari RT 04 RW 08 Rancanumpang sebesar Rp1.210.000.
sehingga total pemasukan pada pekan lalu yaitu sebesar 20.797.249 rupiah. Adapun pengeluaran untuk pekan ini, yang pertama operasional rutin kegiatan Jumat dan kajian Ahad 500.000 rupiah, bayar gaji marbot 2 orang bulan Desember 4.600.000 rupiah, bayar honor petugas kebersihan tengah awal bulan 250.000 rupiah, bayar honor parkir dan keamanan masjid Satpam Blok B dan Blok B bulan Desember 2024 sebesar 400.000 rupiah, dan bayar wifi bulan Desember 313.300 rupiah, sehingga total pengeluaran untuk pekan ini sebesar 6.063.300 rupiah. Dengan demikian saldo kas per hari ini Jumat 3 Rajab 1446 Hijriah 3 Januari 2025 sebesar 14.733.949 rupiah. Demikian laporan keuangan dari Bendahara Masjid Abu Bakar Siddiq, mewakili seluruh jajaran DKM Masjid Abu Bakar Siddiq menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan partisipasi dari jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk berinfak melalui Masjid Abu Bakar Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang dilipat gandakan. Jazakumullahu jazaan katsira mudha'afan mutazayyadan min sawabid dunya wal akhirah. Kemudian tidak lupa selalu kami sampaikan pada seluruh jamaah bahwa di masjid kita diadakan kegiatan kajian yang sudah rutin, yaitu setiap minggu malam atau malam Senin ba'da maghrib dan juga malam Kamis ba'da maghrib dan juga Sabtu ba'da subuh. Mari kita makmurkan masjid kita dengan senantiasa aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DKM. Dan juga kami senantiasa mengimbau bahwa keamanan di masjid kita telah diupayakan dengan sedemikian rupa, tapi kami tetap mengimbau pada jamaah untuk senantiasa menjaga barang-barang bawaan atau berharga yang dibawa ke masjid, baik itu kendaraan, HP dan lain sebagainya, demi untuk keamanan kita bersama. Dan juga kami mengajak pada seluruh jamaah untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban, kerapian masjid yang kita cintai ini dengan senantiasa membuang sampah pada tempat-tempat sampah yang telah disediakan. Yang terakhir, salat khutbah dan salat Jumat akan segera dilaksanakan. Sawu sufufakum wa inna taswiyatas sufu min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan shaf untuk kesempurnaan salat berjamaah. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Baik nikmat besar, nikmat kecil, nikmat yang terasa maupun nikmat yang tidak terasa, terutama nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita semua. Juga tak lupa teriring salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan juga sampai kepada umatnya di akhir zaman ini. Melalui khutbah yang singkat ini, khatib selalu dan senantiasa untuk mengingatkan kembali, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena hanya dengan iman dan takwa juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu bekal yang akan mengantarkan kita untuk menggapai kebahagiaan, keselamatan baik di dunia ini dan insya Allah di akhirat kelak. Wa tajawwadu fa inna khairi zadi taqwa. Sebaik-baik bekal hanyalah bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada yaitu di awal tahun 2025 Masehi. Yang harapan kita mudah-mudahan tahun ini, tahun yang kita hadapi lebih berkah, lebih baik dan lebih meningkat, terutama dalam kualitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita cermati, ketika terjadinya pergantian tahun, itu manusia akan terbentuk, akan tergolong, yaitu menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu ada kelompok manusia yang termasuk kelompok orang-orang yang beruntung. Yang kedua ada golongan manusia yang merugi. Dan yang ketiga ada golongan manusia yang celaka. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah mereka yang termasuk golongan yakni orang-orang yang beruntung? Golongan orang-orang yang beruntung menurut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu tiada lain adalah man kana yaumuhu khairum min amsi fahuwa rabiun, yaitu golongan orang-orang yang meningkatkan kebaikannya, kesolehannya dan ketaatannya, yaitu pada tahun-tahun sekarang atau tahun-tahun yang akan dilakukannya. Ini adalah merupakan orang-orang yang beruntung yang bisa memanfaatkan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat ini kita berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah merupakan salah satu bulan yang haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya mari kita isi dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab adalah merupakan awal yang selanjutnya akan diteruskan yaitu bulan Sya'ban dan mudah-mudahan sampai kepada bulan Ramadan. Sehingga pantas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami semua kepada bulan Ramadan. Ini harapan kita semua. Namun kita tidak tahu apalah kita sampai kepada bulan Ramadan atau tidak. Ini adalah merupakan salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita isi, mari kita gunakan bulan Rajab yang hadir kepada kita, yaitu tiada lain adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengisi bulan Rajab yang hadir kepada kita semua? Di antaranya mari kita isi yaitu dengan melakukan saum atau puasa, baik puasa Senin Kamis, puasa pertengahan bulan, dan juga melaksanakan puasa Daud sesuai dengan keinginan kita. Karena puasa saum adalah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya tiada lain adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mari kita isi dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merenung tentang perjalanan kehidupan kita, mengingat Allah dan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita biasakan dengan menggunakan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena mengkana akhiri kalimi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya
dengan mengucapkan kalimat thayyibat la ilaha illallah dakhala jannah. Harapan kita mudah-mudahan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tiada lain melainkan hanya dengan ungkapan yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan selanjutnya mari kita perbanyak untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akui sebagai manusia tentunya banyak sekali kehilafan dan kesalahan, baik secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala maupun cara hubungan kita dengan sesama manusia. Dan selanjutnya mari kita isi hari-hari ini, yaitu tiada lain adalah dengan terus memperbanyak, yaitu dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Iqra'ul Qur'an ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Karena membaca Al-Qur'an tentunya akan memberikan syafaat yaitu kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kelompok orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumul islam fa huwa maghbun, yaitu orang-orang yang sama amal perbuatannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari ini dengan hari kemarin sama, tahun ini dengan tahun kemarin itu sama, tidak ada peningkatan. Orang seperti ini tiada lain adalah orang-orang yang malas di dalam meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ragu tentang bagaimana tujuan kita hidup di dunia ini. Mereka hanya mengisi hidup-hidupnya yaitu dengan keinginannya sesuai dengan seleranya. Dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang celaka. Wa man kana yaumu syarrun min amshi fa huwa mal'unun, yaitu kelompok orang yang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya. Setiap hari maksiat dan maksiat yang dilakukannya, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidup ini adalah merupakan sebagai ujian untuk melihat siapa yang terbaik di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu patut menjadi renungan yaitu bagi kita semua, yaitu dari seorang renungan yang diberikan yaitu oleh Imam Ghazali yaitu kepada murid-muridnya. Mungkin kita pernah mendengar Imam Ghazali yaitu bertanya yaitu kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling dekat dengan kalian? Yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita, istri kita, sahabat-sahabat dan teman-teman kita. Betul kata Imam Ghazali. Akan tetapi yang paling dekat dengan kita tiada lain adalah kematian. Ini yang harus menjadi renungan bagi kita semua. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kematian itu akan terus mendekati kita semua. Al mautu babun wa kullu nasi dahiyah. Kematian adalah sebuah pintu dan setiap orang akan memasuki yang namanya pintu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini renungan bagi kita semua. Orang kaya mati, pejabat mati, rakyat mati, kita juga mati. Apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Melainkan amal perbuatan yang baik yang akan mengantarkan kita semua untuk menggapai kebahagiaan terutama yaitu di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang dilontarkan oleh Imam Ghazali kepada muridnya yang kedua, yang mengatakan, wahai muridku, apa yang paling jauh dengan kalian? Murid-muridnya menjawab, wahai guruku, sesungguhnya yang paling jauh adalah Amerika, sesungguhnya yang paling jauh adalah Cina. Apa kata Syekh Imam Ghazali? Wahai muridku, yang paling jauh menurut maksudku itu tiada lain adalah waktu yang kita lalui. Waktu-waktu yang kita lalui hari ini yang telah terlewat tidak bisa kita lewati lagi. Akan tetapi tidak sedikit manusia, mungkin kita sendiri, yang melalaikan waktu-waktu. Saat ini mungkin kita diberi kesehatan, kita lalai dengan kesehatan kita. Saat ini kita diberi umur yang cukup, tidak sedikit orang-orang yang menunda-nunda, entar lagi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apakah kita tahu kematian itu akan menjemput kita? Kita tidak tahu. Inilah kelemahan kita. Maka yang paling jauh dari kita tentunya adalah waktu. Pantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dan memperingatkan dengan waktu. Wadduha wal laili wasyamsi wal asri, demi masa demi waktu. Innal insana lafi husrin, semua manusia terugi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mengisi hidupnya yakni di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya Imam Ghazali juga mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling ringan di dalam hidup kita ini? Muridnya menjawab, yang paling ringan adalah kafas, yang paling ringan adalah kertas. Bukan itu yang menjadi maksudku, wahai muridku yang saya cintai. Sesungguhnya yang paling ringan dalam kehidupan kita ini adalah sholat yang 5 waktu. Tidak sedikit di antara kita waktu itu banyak, tapi kenapa tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan sholat? Ada yang melaksanakan sholat sehari yang seharusnya 5 kali, mungkin ada yang 1 kali. Ada mungkin yang dalam seminggu hanya 1 kali dengan melaksanakan Jumat saja, ada. Atau ada juga yang setahun sekali mungkin hanya melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha. Ini adalah merupakan sesuatu hal yang patut kita renungkan. Karena sholat yang 5 waktu adalah merupakan salah satu ibadah yang apabila kita mampu melakukannya, maka semua amalnya itu akan baik apabila sholat kita baik. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua, man hafadha ala sholati kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka sholat itu akan menjadi cahaya di hari kiamat kelak, akan menjadi cahaya waktu kita berada di alam barzah. Bahkan sholat yang kita laksanakan saat ini akan menjadi petunjuk burhan dan akan menjadi wanajatan, menyelamatkan kita yakni di akhirat kita, bahkan di alam kubur kita. Itu sebenarnya yang akan menjadi penyelamat bagi kita semua. Namun tentunya banyak sekali orang-orang yang menganggap ringan dan mudah meninggalkan sholat. Maka oleh karena itu, ketika kita merenungkan saat ini, kita tahu tentang hikmah dan amalan di balik sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Mari kita jaga sebaik-baiknya. Jangan kalah hanya dengan kerjaan. Jangan salah kita itu dengan bisnis, hanya sekedar meninggalkan sholat. Pada sholat ini akan mengantarkan kita kebahagiaan baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Ghazali mengatakan lagi kepada muridnya, apa yang paling berat? Yang paling berat adalah besi, yang paling berat adalah pasir. Bukan itu yang aku maksud. Akan tetapi yang paling berat dalam hidup ini adalah amanah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah sebagai orang tua, kita semua adalah sebagai suami. Betapa beratnya amanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh? Sudahkah istri-istri kita menjadi istri-istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan merasa kita telah sholat, jangan merasa kita telah melakukan zakat, jangan merasa kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala anak, istri dan keturunan kita dibiarkan tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Saat ini kita menyayangi anak-anak kita dengan uang, materi, kendaraan yang mewah dan sebagainya. Akan tetapi manakala sholatnya tidak dididik oleh kita, ibadahnya tidak diarahkan dalam nilai-nilai agama yang benar, itu semua akan menyeret kita yakni ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amanah yang besar yang seharusnya kita bisa melakukannya, karena ini akan dituntut di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, dengan renungan sholat Jumat yang penuh barokah yang hanya sebentar ini, mudah-mudahan kita mampu untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan amanat kepada kita, yaitu tentang umur yang cukup. Kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di dunia, sebentar lagi kita akan memasuki sebuah ruangan yang kecil hanya 1 meter ke 2 meter yang disebut dengan kuburan. Di sana tempat yang gelap gulita. Sudah siapkah kita atau belum untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sudah siapkah kita untuk memenuhi pertanyaan mungkar dan nakir? Sudahkah siap ketika kita akan berada di ruangan yang gelap hanya sendirian? Ketika kita mampu menjawab kebahagiaan yang tentunya akan menyertai kita semua. Namun ketika kita tidak bisa menjawab dengan amal perbuatan yang dilontar kepada kita, jangan harap kita selamat, karena al-qabru awwalul akhir. Kuburan, alam kubur adalah merupakan awal perjalanan kita menuju akhirat. Oleh karena itu, di kesempatan yang penuh barokah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan iman dan Islam sehingga kita bisa melakukan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.